Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Ilham Maulana dan di sini saya berada di Latar Babe. Yang dimana ini kita akan bertanya-tanya kepada petani dan juga owner yang memiliki perusahaan Latar Babe ini. Bersama siapa, Abang? Arif Dan Bang Arif selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan juga rekan-rekan saya ada Malik, Iney, Mei, dan juga Rido. Oke, langsung aja kita akan bertanya-tanya seputar dengan pertanian di Latar Babe ini. Yang pertama ini adalah Latar Babe itu berada di lokasi Jakarta di Cipedak, khususnya di Jagakarsa. Dan dimana itu luas lahan di Jakarta ini sangat sempit, sudah dibangun oleh gedung-gedung dan juga mungkin perumahan-perumahan. Dan saya ingin sedikit bertanya, apakah motivasi Bang Arif untuk menanam di lahan terbatas di Jakarta ini, Bang? Baik, terima kasih atas kehadirannya di Latar Babe. Jadi pertama tentunya saya menanam ini memanfaatkan ruang. Jadi ruang yang ada saya manfaatkan. Kedua, saya menanamnya ini kan waktu itu masih sekolah, masih di SPP SMA. Jadi lahan yang saya punya saya gunakan untuk saya praktek. Jadi saya sekolah, tapi di rumah juga ada praktek. Nah, seiring dengan waktu saya bekerja sebagai penyuluh pertanian dan saya juga harus praktek juga. Jadi nanti ilmu yang saya sampaikan itu hasil dari praktek gitu. Jadi ya betul-betul apa yang saya punya ini hasil praktek dan bisa diterapkan oleh masyarakat. Diselingin gitu ya, Bang? Baik, ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pertanian? Kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem DWC untuk penanaman melon itu apa ya, Bang? Kelebihan, kalau kelebihan tentunya kalau kita di perkotaan memang untuk seperti ini kita lebih efisien di waktu gitu. Kita bandingkan dengan konvensional. Jadi konvensional itu pagi nyiram, sore nyiram. Kalau ini kan karena kita sudah siapkan tandonnya, sudah ada nutrisinya, jadi dia berjalan. Jadi itu untuk kemudahannya. Dan kesulitan sebetulnya bukan kesulitan juga ya, tapi mungkin termasuk kendala juga biasanya di permodalan awal. Di permodalan awal memang tidak sedikit gitu besar gitu, tapi itu masih ada solusinya gitu. Jadi masih bisa, misal kita dari program-program pemerintah itu bisa kita ambil dari situ. Kalau untuk hama dan penyakit yang sering menyerang di tanaman budidaya melon ini apa, Bang? Pertama penyakit ya, biasanya kita ini Fusarium. Ya, Fusarium itu fungi ya, fungi, tapi bisa kita kendalikan dengan fungisida. Terus juga hama biasanya kutu. Nah, walaupun kita pakai insect net di sini, tapi tidak 100% bisa menghalau. Tapi itu bisa kita kendalikan dengan penyemprotan pestisida baik nabati maupun kimia. Penyemprotannya itu siang, sore, atau biasanya kita pagi, pagi seminggu sekali, atau tergantung pada serangan dari hama itu sendiri. Nah, kalau untuk biaya produksi untuk budidaya ini gimana? Kalau biaya produksi sebetulnya itu tergantung pada luasan ya, kayak luasannya berapa gitu. Tapi di sini saya punya 6 kali 10 ya, 6 kali 10 itu 6 kali 10 ini saya produksi awal kurang lebih waktu itu 30 juta, tapi dalam waktu 1 tahun bisa BEP, bisa balik modal, asalkan itu kita budidayanya serius. Kita tawarkan produk yang bagus gitu agar mudah dipasarkan gitu. Kalau penghasilan per bulan dari budidaya melon ini kira-kira berapa tuh, Pak? Kalau bisa boleh tahu. Gini, kalau melon itu kan kita umur panen aja 70-75 hari. Nah, anggaplah 3 bulan. 3 bulan itu termasuk pada penyemaian. Jadi penyemaian masuk 3 bulan kita panen. Dalam satu kali panen ukuran 6 kali 10 itu kita dapat 200 kilo. 200 kilo kalau dikali 50.000 sekilonya dapat berapa tuh? Kan gitu. Iya. Tapi memang untuk awal kita belum untung, tapi karena hitungannya kan pakai cash flow. Iya kan, gitu kan 3 bulan sekali gitu. Dan juga tergantung pada pelaksana atau pekerjanya. Ya semakin banyak hasilnya semakin dikit gitu kan. Karena kita harus berbagi. Karyawan juga. Iya gitu. Tapi memang kalau untuk usaha melon ini saya rasa sih cukup menjanjikan karena pemasarannya sangat mudah. Oke, mungkin saya ingin bertanya lagi ya. Iya. Kenapa abang memilih sistem DWC ketimbang kayak
ada sistem NFT dan lain-lain. Kenapa sistem DWS lah yang diambil abang? Ya kalau dari pengalaman ya, kalau ini kan sebetulnya kayak ambil sistem Machida sebetulnya. Jadi yang kayak orang Jepang gitu, cuma kita modifikasi sesuai dengan barang yang ada di kita itu ya, terutama di Jakarta. Ya itu pasti yang kami rasakan di sini dari sisi kemudahannya gitu. Karena satu sisi kita bekerja, tapi satu sisi kita harus berusaha juga gitu. Jadi lebih simpel, lebih simpel. Mungkin ada lagi Cara kerja dari sistemnya itu gimana bang? Sebetulnya kita tinggal menyiapkan tandon, instalasi gitu kan. Yang penting instalasi itu atau sudah benar, terus tandonnya itu terisi air dan nutrisi, dia akan berputar menggunakan mesin sirkulasi gitu kan. Ya sudah, kalau kurang kita tambahkan sambil kita cek tanaman apakah kena hama atau penyakit, itu kita kendalikan gitu. Jadi kita tinggal mengikuti irama tanaman aja sambil tumbuh sambil kita perhatikan. Kalau untuk nutrisinya itu ada nutrisi yang spesial gak? Misalkan Khusus. nutrisi khusus untuk gitu. Nah, ya ini pertanyaan bagus ya, karena memang banyak merek dagang nutrisi itu bermacam-macam dari yang murah sampai yang mahal. Gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan karena nutrisi itu ada untuk sayur, ada khusus cabai, ada khusus melon, dan khusus melon juga ada terbagi-bagi lagi. Gitu. Nah terbagi-bagi lagi, ini kita harus perhatikan atau kita coba main ke tempat siapa, kita sowan. Pakai apa sih yang bagus gitu. Ya, jadi apa sih yang bagus itu perlu juga kita perhatikan gitu. Karena itu salah satu juga faktor pendukung keberhasilan budidaya melon. Oke, sekarang teman-teman boleh lihat ini adalah bentuk penanaman melon dari sistem DWC. Kalau boleh tahu ini melon jenis apa bang? Kalau ini sebetulnya kalau dibilang jenisnya ya golden ya, golden melon karena warnanya kuning, golden gitu lebih menarik. Nah, kalau untuk varietasnya kirin. Kenapa kirin? Karena kirin ini dari rasanya crunchy, ya kan garing gitu. Terus kedua tingkat kemanisannya breaknya itu bisa 15 ke atas. Banyak diminati sama orang-orang. Iya, masyarakat lebih suka gitu kan biasanya yang warna hijau dia makan kan gitu karena ini crunchy dan menurut mereka banyak dianggapnya baru gitu jadi banyak yang suka. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga ilmu dan juga yang disampaikan oleh Bang Arif ini bisa kita manfaatkan dan kita memperdalam dari ilmu pertanian itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.